Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Salam sejahtera kepada al-ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Muliaan lagi dimuliakan Allah, ulama kita, abuya kita di Labuan Haji beserta keluarga, mudah-mudahan terus Allah berikan kesihatan. Juga kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di 18 bulan suci Ramadan. Ini tidak lama lagi Ramadan kembali kepada Allah. Maka bersiap-siaplah amalan kita dengan baik, supaya Allah meridai kita dalam bulan Ramadan ini. Amin. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bermula bulan Ramadan, ini adalah bulan yang diturunkan orang padanya bulan Ramadan akan Al-Quran sebagai petunjuk manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada petunjuk wal furqan, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat dan pembeda-pembeda, iaitu kalau bahasa lain penjelasan mengenai petunjuk itu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu ada dalam Al-Quran. Yang ingin kita sampaikan adalah bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini ada malam yang hebat, yaitu malam nuzulul Quran. Maka ada 3 buah bulan yang Nabi sebutkan dalam hadis. Ketiga buah bulan ini ada waktu-waktu istimewa. Yang pertama Nabi sebut, fa inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah. Dan sesungguhnya bulan Sya'ban itu bulan Nabi. Dan sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan umat. Ada 3 bulan ini, ketiga buah bulan ini ada sesuatu yang Allah simpan pada malamnya. Di bulan Rajab diidentikan dengan, yaitu Isra Mi'raj. Itu Allah jadikan pada malam ke-27 Rajab. Begitu juga di malam Sya'ban itu ada satu malam yang hebat, yaitu malam nisfu Sya'ban. Pada malam itu kita sangat dianjurkan beribadah-ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, dan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunat. Itu sangat dianjurkan di dalam malam nisfu Sya'ban. Dan di dalam bulan Ramadan ini itu diidentikan dengan malam nuzulul Quran. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Ramadan ini dulu-dulu memang sudah ada. Di zaman Nabi-Nabi lain Ramadan itu ada. Di zaman Nabi Musa, sampai zaman Nabi Adam, Ramadan itu sudah ada. Cuman Ramadan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad tidak sehebat Ramadan yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi lain. Mereka Ramadan itu menjadi bulan biasa saja. Tapi kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang agung. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa. Bulan di mana pada ketika itu kita berlomba-lomba mencari amaliyah, berlomba-lomba berbuat amal kebaikan, berlomba-lomba melakukan sedekah, berlomba-lomba membaca Al-Quran. Sebab ada keistimewaan yang Allah berikan di dalam, yaitu bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan ini ada ulama yang memaknakan dengan makna Ramadan. Ada makna Ramadan. Makna Ramadan ini maknanya terbakar. Terbakar dengan kerinduan ya. Bang Faisal Badawi dari Malaysia juga hadir.
Mudah-mudahan terus Allah berikan kesihatan kepada Abang Faisal, karuniai anak yang banyak dan yang soleh dan solehah. Jadi ini lagi belajar nih, belajar dakwah. Dan menunggu buka puasa. Jadi di dalam bulan Ramadan ini ada makna Ramadan itu, Ramadan ada yang memaknakan dengan Ramadan. Makna Ramadan ini pembakaran. Terbakar seseorang tersebut dengan panasnya kehausan. Terbakar seseorang tersebut dengan panasnya kelaparan. Maka bulan Ramadan ini memang bulan lapar. Bulan Ramadan ini memang bulan harus melawan keinginan hawa nafsu. Ini tidak kadang-kadang kita kalau enggak sahur balas dendam kita di buka puasa, tidak boleh. Tetap kita memakai dengan kaedah pada siangnya. Seperti yang kaedah Nabi makan sebelum kenyang, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kan kaedah Nabi. Jadi kita kadang-kadang tidak makan ketika sudah lapar, berhenti kalau sudah terlalu kenyang, nggak sanggup lagi tarawih baru berhenti. Sebab banyak makan ini juga dilarang oleh ulama tasawuf bagi orang-orang yang sedang suluk. Bagi orang-orang yang menjalankan ibadah suluk, termasuk kita yang melakukan ibadah puasa. Maka harus lapar kita, harus haus kita, terbakar dengan kehausan, kelaparan tersebut. Ada makna seperti itu. Ada makna Ramadan itu dengan makna Ramadan membakar dosa-dosa. Ini 11 bulan kita berbuat maksiat, 11 bulan kita berbuat dosa. Ini 1 bulan Ramadan ini bulan pembakaran. Maka kata Nabi, celakalah kepada orang yang berada di dalam bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Itu orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada orang yang celaka, kata Nabi. Maka sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, ini bulan Ramadan ini bulan taubat. Bulan Ramadan ini bulan maghfirah. Bulan Ramadan ini bulan Allah bukakan pintu rahmat seluas-luasnya. Ini bulan Ramadan. Maka pembakaran dosa ini terjadi di dalam bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Oh Tengku atau Ustaz, saya Ramadan ini pura-pura aja lah Ramadan akan datang nanti benar-benar Ramadan. Apakah kita sudah pasti hidup di Ramadan yang akan datang? Tidak pasti. Ramadan itu sudah pasti kembali, sudah pasti bertemu dengan kita. Tapi kita dengan Ramadan bertemu atau dengan malaikat maut. Jadi belum pasti berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Maka Ramadan ini jadikanlah bulan taubat. Sebab Ramadan ini bulan pembakaran dosa-dosa kita. Kemudian dalam Al-Quran Allah sebutkan alladzi unzila fil Quran. Di dalam bulan Ramadan ini bulan Allah turunkan Al-Quran. Ini kehebatan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini dari dulu-dulu sudah ada, nabi-nabi dulu sudah ada yang namanya Ramadan. Tapi keindahan, keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, ini sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Sangat saking luar biasanya lagi, 4 buah kitab yang mulia itu diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Ramadan, termasuk suhuf Nabiuna Ibrahim alaihissalam itu turunnya pada malam pertama bulan Ramadan. Ini keindahan. Maka nanti kalau kita membahas malam Lailatul Qadar, dalam sebulan itu ada 1 malam yang hebat yang digelar dengan malam nuzulul Quran atau yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ini malam Lailatul Qadar ini sejarah hebatnya, di malam itulah Allah turunkan Al-Quran 30 juz dari Luhul Mahfuz sampai ke langit dunia Baitul Izzah. Itu sekali turun, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Maka kehebatan malam Ramadan ini, suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada malam Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada malam Ramadan. Termasuk kitab Zabur. Dan luar biasanya kitab Al-Quran itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Ini kehebatan bulan Ramadan.
Allah enggak menurunkan kita ini di bulan-bulan yang lain. Namun Allah turunkan kitab-kitab yang 4 buah. Kitab yang mulia tersebut itu diturunkan oleh Allah Ta'ala pada malam-malam Ramadan. Maka luar biasa malam Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan malam-malam Ramadan. Masyarul muslimin yang sedang mendengar dan menunggu berbuka puasa, kita mengulang-ulang kaji. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, Nabi, apa kata Nabi? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Kata Nabi, bermula orang-orang, makasih Tengku Mulia Harmanda, Imam Masjid Baitul Ghafur Abdiyah. Bermula orang-orang yang bergembira, ya. Kalau istilah lain, man fariha, yang bersenang hati dia. Bidukhuli Ramadhan, dengan sebab masuk bulan Ramadan senang hatinya. Ketika ingin datang bulan Ramadan merasa senang. Ketika ingin datang bulan Ramadan merasa gembira, ingin berbuat amal, gembira ingin berbuat yaitu kebaikan-kebaikan, gembira ingin melakukan i'tikaf dalam bulan Ramadan, gembira ingin baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Orang yang bergembira di dalam batinnya, berbuat ibadah, berbuat amalan dalam bulan Ramadan, masih bergembira. Masih bergembira saja, Allah berikan nilai kepadanya. Haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya ditelan atau disentuh oleh neraka yang 7 itu. Nah, ini masih tingkat bergembira. Belum lagi beramal, masih bergembira ingin masuk bulan Ramadan. Bergembira itu pun Allah berikan nilai kebaikan kayak kita. Nah, nilai kebaikan, masih bergembira. Belum sempat beramal, belum masuk Ramadan, masih bergembira ingin masuk bulan Ramadan. Itu Allah haramkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Hari ini kita masuk ke bilangan 18 bulan Ramadan. Jangan sia-siakan, sebab kita belum pasti bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan sudah pasti jumpa, datang lagi. Tapi kita belum pasti bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan penyesalan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka waqala alaihi salatu wassalam, dan telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulu Allah Ta'ala, man dhal ladzi yuhibbuna fanuhibbuhu, man dhal ladzi yatlubuna fanatlubuhu, man dhal ladzi yastaghfiruna fanaghfiruhu bi hurmati Ramadan. Kata Nabi dalam satu hadisnya, di ketika datang malam pertama bulan Ramadan, yaqulullah Ta'ala, berkata oleh Allah Ta'ala, apa kata Allah? Bermula orang-orang yang mencintai ia akan kami, maka kami mencintainya. Kata Allah, orang yang mencintai kami, kami mencintainya. Ini di bulan Ramadan. Kadang di bulan-bulan ini cinta itu diproses. Cinta dia berzikir kepadaku ini karena apa? Karena uang, karena mudah rezeki, karena apa? Itu diproses. Namun di dalam bulan Ramadan, orang yang mencintai Allah ini cintanya enggak akan tertolak. Orang yang mencintai Allah, cintanya tidak akan bertepuk dengan sebelah tangan. Fanuhibbuhu, kata Allah, kami mencintainya. Orang yang mencintai Allah, Allah langsung 100% mencintainya. Itu rahmat, keberkahan ketika datang bulan Ramadan. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Bermula orang-orang yang ingin mencari kami, menuntut kami, kata Allah, dan kami mencarinya. Kita mencari Allah, Allah mencari kita. Maka dalam tasawuf ini menjelaskan Allah itu dekat dengan kita, tapi kita yang merasa jauh dengan Allah.
Kita yang tak pernah melihat kasih sayang Allah, sifat kehebatan Allah, sifat keindahan Allah. Namun Allah itu sangatlah dekat kepada kita. Maka kedekatan-kedekatan ini marilah kita raih di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian Allah juga mengatakan di ketika datang awalu lailati Ramadan, man dzallazi yastaghfiruna fanastaghfiruhu. Maka orang-orang yang meminta ampun ia akan kami. Orang yang meminta ampun akan kami. Fanaghfiruhu, maka kami ampunkan dengan segera. Maka orang yang minta ampun kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah, yang menyesali dosa-dosanya 11 bulan yang dia perbuat selama ini, meminta ampun kepada Allah, Allah buka pintu ampunan seluas-luasnya. Allah tidak bertanya, kenapa kamu minta ampun, kenapa ini, kenapa itu, dipaksa. Itu tidak ada pertanyaan. Kalau di bulan-bulan lain mungkin saja ada. Tapi di bulan Ramadan ini Allah langsung membuka pintu keampunan kepadanya seluas-luasnya. Itu terletak dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah memperbuat semua itu? Bihurmati Ramadan, dengan menghormati bulan Ramadan. Maka jadikan bulan Ramadan ini bulan kita berlomba-lomba mengisi amal-amal kebaikan. Bulan kita berlomba-lomba mendekat-dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis itu juga disampaikan lagi, ini dalam kitab Duratun Nasihin ya. Faya'murullahu ta'ala kiramal katibin fi syahri Ramadan bi ay yaktubu lahum hasanati wa la yaktubu alaihim sayyiati wa yamhu Allah ta'ala anhum dunubahum madiyata. Maka memerintah oleh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin pada bulan Ramadan. Allah memerintah malaikat kiraman katibin. Pada bulan Ramadan ini Allah memerintah malaikat kiraman katibin pada bulan Ramadan. Apa kata Allah? Bi ayyaktubu lahum hasanat. Dengan surah bahwa menulis mereka tersebut, para malaikat, bagi mereka akan kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan ini Allah hanya memerintahkan malaikat menulis kebaikan-kebaikan. Wala yaktubu alaihim, dan tidak Allah perintahkan menulis keburukan-keburukan. Wa yamhullahu ta'ala anhum dunubahum madiyata. Menghapuskan oleh Allah Ta'ala daripada mana? Daripada mereka. Apa yang Allah hapus? Dunubahum, akan dosa-dosa mereka, akan kesalahan-kesalahan mereka, akan kekhilafan-kekhilafan mereka. Itu Allah hapus di dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bulan yang hebat. Bulan Ramadan ini bulan yang maghfirah. Bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Dan ada juga satu hadis Nabi yang menarik lagi. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala, diterima daripada Abbas, moga-moga meridai oleh Allah Ta'ala daripada Abbas. Sesungguhnya Nabi SAW itu berkata, sesungguhnya Abbas telah berkata, sesungguhnya Abbas telah berkata, sami'tu, telah mendengar oleh aku akan Rasulullah SAW yaqulu, berkata oleh Nabi. Apa kata Nabi? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Nabi, andai kata atau sekiranya umatku tahu apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan, meminta kepada Allah, berkemauan, ya Allah, jadikanlah setahun penuh ini bulan Ramadan. Andai kata kita tahu apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, andai kata kita mengetahui apa-apa fadilah yang Allah berikan dalam bulan Ramadan, maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan setahun penuh itu bulan Ramadan. Ini karena kita enggak tahu apa-apa faedah
Karena kita nggak tahu apa-apa yang terkandung dalam Ramadan, maka bilang-bilang hari lama lagi. 12 hari lagi Ustaz, 12 hari lagi Tengku Imam. Trip lam. Sebab dia nggak beriman. Sebab modal puasa Ramadan ini dengan iman. Dengan iman modalnya. Namun kalau tidak beriman, begitulah. Pura-pura nggak tahu Ramadan. Pura-pura nggak sadar bulan Ramadan. Maka Ramadan ini penuh dengan syaratnya dengan keimanan. Kemudian, andai kata kita tahu apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah setahun penuh itu bulan Ramadan. Karena kenapa? Lianna hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun. والذنوب مغفرة والجنة مشتقات لهم. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan itu berkumpul. Semua kebaikan berkumpul. Kalau di bulan lain kita berbuat amalan sunat, ya pahalanya sunat. Namun bulan Ramadan ini amalan sunat Allah berikan seperti pahala wajib. Itu berkumpul semua kebaikan-kebaikan berkumpul di dalam bulan Ramadan. Kemudian ketaatan makbulah. Ketaatan Allah terima dalam bulan Ramadan. Kalau di bulan lain banyak prosesnya. Kenapa si fulan pergi ke masjid? Kenapa mereka rajin kali solat sunnah? Kenapa mereka rajin? Itu diproses bulan lain, diproses. Tapi di bulan Ramadan ini, wa ta'ata makbulah. Taat itu Allah terima. Ketaatan itu Allah terima. Enggak Allah tunda. Enggak Allah banyak tanya-tanya masalah ketaatan. Langsung Allah terima. Itu kehebatan bulan Ramadan. Kemudian wad'awati mustajabatun, dan sesungguhnya doa-doa itu mustajab. Bulan Ramadan ini juga bulan yang mustajab doa. Maka yang belum ada jodoh minta kepada Allah dapat jodoh. Yang belum ada anak minta kepada Allah dapat anak yang saleh dan salehat. Yang sudah ada anak macam Bang Faisal Badawi, moga-moga menjadi anak yang saleh dan saleha, menjadi ulama-ulama besar nanti di negeri jiran Malaysia, insya-Allah. Amin. Jadi doa-doa makbul di dalam bulan Ramadan, doa makbul. Lianna dzunuba maghfuratun. Dan sesungguhnya dosa-dosa, zunub yang kita perbuat di 11 bulan itu maghfuratun. Allah ampuni dosa itu. Maka jangan lalai-lalai lagi, jangan banyak tidur lagi. Kadang ada masih beramal dengan hadis yang maudhu', tidurnya orang puasa ibadah. Tak ada, bulan puasa ini bukan bulan tidur. Bulan puasa ini bukan bulan tidur. Bulan puasa ini bukan bulan makan. Bulan puasa ini bukan bulan mengedepankan hawa nafsu. Bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, bulan kita bertaubat kepada Allah. Bulan kita berinabah kepada Allah. Bulan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa makbul dalam bulan Ramadan. Kemudian dosa-dosa Allah ampuni di dalam bulan Ramadan. Dan syurga rindu kepada mereka. Maka ada juga dalam hadis lain bahwasanya kata Nabi, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Sesungguhnya syurga, maaf ni bukan sehat ya. Sesungguhnya syurga itu merindukan 4 golongan manusia. Syurga itu merindukan 4 golongan manusia. Salah satu golongan yang dirindukan syurga itu adalah wasaumu Ramadan atau wasaimina fi syahri Ramadan. Mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ini semua nilai-nilai plus tambahan itu ada di dalam bulan Ramadan. Maka dalam hal itu jangan berlalai-lalai lagi. Enggak lama lagi. Hari ini kita 18. Malaysia 18 juga Bang Faisal ya. Kita puasa Ramadan.
Kemudian yang kita tunggu-tunggukan di akhir-akhir 10 akhir ini itu malam Lailatul Qadar. Maka Nabi lebih banyak melakukan ibadah, lebih banyak bersedekah. Itu di 10 akhir. Maka di 10 akhir ini dalam kitab I'anatul Talibin juga dijelaskan ada beberapa buah amalan, 3 tak salah. Amalan yang sangat dianjurkan di 10 terakhir. Yang pertama salah satunya memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah di 10 akhir ini. Kemudian memperbanyak yaitu i'tikaf, kemudian memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sebab kita mengharap menunggui kedatangan bulan Ramadan. Semua kedatangan malam Lailatul Qadar. Sebab di malam-malam Ramadan itu ada satu malam yang hebat, itulah malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kapan ada waktu nanti akan kita bahas kapan-kapan pendapat ulama malam-malam Lailatul Qadar dan malam keberapa, waktunya kapan. Ini terjadi khilaf ulama, berbeda-beda ulama ya. Namun Abu Yazid Al-Bustami, salah satu tokoh sufi besar, beliau mengungkapkan seumur dia hidup dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu 2 malam, tak salah. 2 malam. Seumur hidupnya 2 malam dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam ke-27 bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu jangan juga kita berpegang di malam 27 aja, enggak keluar di malam lain. Di malam-malam lain keluar juga. Sebab rugi kita, bisa jadi di malam 21 nanti, bisa jadi di malam 19. Sebab ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar ni, ada yang mengatakan di 10 pertama, ada yang mengatakan 10 kedua, ada yang mengatakan 10 ketiga, ada yang mengatakan malam 15, ada yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam ganjil-ganjil. Ini banyak ulama. Malah ada satu ulama yang berkomentar, tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar, hanya pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiap-siap kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Abang Faisal Badawi, apa kabarnya? Sehat-sehat saja abang ya di Malaysia. Mungkin jarang kita komunikasi, silaturahmi, minta maaf sebab masih belajar di Aceh, masih mengaji di luang-luang waktu, masih mengaji, dan tak maaf kurang komunikasinya, kurang silaturahminya. Dan begitu juga pada pendengar yang lain, kalau memang ada kesalahan atau kesilapan, tutur kata kami mohon diperbanyakan maaf. Pada dasarnya itu mungkin kebodohan kami, kesalahan kami sudah pasti barang tentu. Yang mendengar ini lebih hebat, atau di teman-teman Facebook itu banyak yang hebat, banyak yang alim. Namun kita semua mengulang-ulang kaji, sama-sama belajar. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah berikan kesehatan ya. Sebab ibadah fisik ini perlu dalam bulan Ramadan. Maka dalam kitab fiqh nanti dijelaskan, orang dalam bulan Ramadan yang tua renta, yang tidak sanggup berpuasa, itu boleh enggak puasa. Kemudian orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh, itu boleh tidak berpuasa. Maknanya ibadah fisik ini lebih dibutuhkan. Kemudian orang yang sakit, yang mudarat sakitnya, boleh berbuka. Boleh berbuka di dalam bulan Ramadan. Nanti dia mengqadha di hari-hari yang lain. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sampai selesai Ramadan. Allah hidupkan dalam iman, Allah matikan dalam iman. Amin amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan semua rezeki kita, dunia dan akhirat Allah permudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.